wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di Suara Edukasi, podcast yang membahas hangatnya dunia pendidikan. Saya Widya. Hari ini kita akan ngobrolin topik yang sangat relevan dan hangat, yaitu transformasi pendidikan di era digital. Kita semua tahu sejak pandemi, sistem belajar kita berubah drastis. Nah, hari ini kita kedatangan tamu spesial, Kak Ginda, mahasiswa dari Universitas Sultan Muhammad Safiuddin Sambas. Selamat datang Kak Ginda. Terima kasih Kak Widya, senang bisa berbagi cerita di sini. Halo semuanya, aku Ginda Desminanda, salah satu mahasiswa di Universitas Sultan Muhammad Safiuddin Sambas. Kak Ginda, kalau boleh tahu, flashback sedikit gimana awal mula perubahan dari pelajaran komersial ke digital di kampus kakak? Wah, kalau flashback ke awal-awal pandemi, itu masa transisi yang cukup berat ya. Sebelumnya semua serba tetap muka, interaksi langsung di kelas, diskusi juga berjalan alami. Tapi begitu pandemi datang, tiba-tiba semuanya harus pindah ke platform digital. Kampus kami waktu itu mulai pakai Google Meet, Zoom, dan lain-lain. Waktu itu apa tantangan terberatnya Kak? Awalnya banyak tantangan, baik dari sisi dosen maupun mahasiswa. Dosen harus cepat belajar cara mengajar secara online, sementara mahasiswa juga harus beradaptasi dengan gaya belajar baru yang jauh lebih mandiri. Beberapa teman bahkan kesulitan karena jaringan internet di rumahnya nggak stabil atau perangkat yang dipakai juga terbatas. Tapi lama-lama semua mulai terbiasa. Kami mulai menemukan ritme dan justru banyak hal positif yang kami dapat, seperti fleksibilitas waktu dan akses ke materi yang lebih luas. Lalu bagaimana kakak dan kampus beradaptasi? Apakah ada strategi khusus? Kami mencoba fleksibel. Kami juga gunakan WA untuk komunikasi karena hampir semua orang punya itu. Kalau dari segi peluang, kakak melihat apa yang bisa terjadi potensi besar dari pendidikan digital? Kalau dari sisi peluang, pendidikan digital itu sebenarnya membuka akses yang sangat luas. Mahasiswa sekarang bisa juga belajar nggak cuma dari dosen di kampusnya, tetapi juga dari sumber-sumber global. Terus, model pembelajaran juga lebih fleksibel. Buat saya pribadi, asal kita mau aktif sebenarnya, peluang belajar sekarang jauh lebih luas dari sebelumnya. Teknologi juga bikin mahasiswa bisa lebih kreatif ya Kak? Banget, teknologi justru jadi jembatan untuk mahasiswa buat mengekspresikan kreativitas mereka. Dulu mungkin tugas hanya sekedar makalah atau presentasi, tapi sekarang bisa berupa video dan lain-lain. Kalau boleh berharap, apa yang kakak inginkan dari masa depan pendidikan digital di Indonesia? Kalau boleh berharap, aku mau pendidikan digital di Indonesia benar-benar inklusif. Dan aku juga berharap kedepannya sistem pendidikan digital nggak cuma fokus ke teknologinya, tapi juga ke pendekatan yang harmonis. Nah, pendidikan memang nggak boleh stagnan ya, harus terus bergerak maju, apalagi dengan perkembangan teknologi yang sangat cepat. Terima kasih Kak Ginda atas insight yang sangat berharga. Semoga banyak mahasiswa yang inspiratif seperti kakak. Terima kasih juga, semoga podcast ini bisa bermanfaat bagi semua pendengar. Oke, sekian dulu episode Suara Edukasi kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya dengan topik menarik lainnya. Saya Widya Turlan, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.